Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Silviana Ekayatsi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita terdiri atas banyak sekali benda. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar tumbuhan, hewan, manusia, mobil, dan bola. Sekarang, pertanyaannya adalah, adakah perbedaan di antara beberapa gambar berikut? Ya, tentu ada. Secara garis besar, benda-benda di alam semesta ini terdiri atas benda hidup atau makhluk hidup dan benda tak hidup. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Dalam bab ini, kita akan mempelajari karakteristik atau ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, kelompok ini dikategorikan sebagai makhluk hidup. Sedangkan bola, mobil, tas, air, bebatuan, dan lain sebagainya, itu dikategorikan sebagai makhluk tidak hidup atau benda tidak hidup. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana cara mengelompokkannya? Nah, makhluk hidup dan makhluk tidak hidup atau benda tidak hidup ini dibedakan berdasarkan adanya ciri-ciri kehidupan. Apa sih itu ciri-ciri kehidupan? Ciri-ciri kehidupan yang dimaksud adalah karakteristik yang melekat pada suatu makhluk hidup atau makhluk tidak hidup. Nah, berikut ini ada beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, makhluk hidup itu dikatakan hidup karena adanya ciri-ciri berikut. Yang pertama adalah bergerak, kemudian tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak atau reproduksi, memerlukan nutrisi, peka terhadap rangsangan atau yang disebut dengan iritabilitas, dan mampu beradaptasi. Ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Nah, kita dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan, itu merupakan ciri dari bergerak. Tubuh kita dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Nah, sistem gerak ini terdiri atas tulang, sendi, dan otot. Selanjutnya, tumbuh dan berkembang. Proses tumbuh dan berkembang ini merupakan suatu hal yang berbeda ya. Jadi perbedaannya adalah kalau pertumbuhan itu adalah proses bertambahnya ukuran atau volume tubuh akibat bertambahnya sel-sel tubuh makhluk hidup. Sedangkan yang dimaksud dengan perkembangan itu adalah proses untuk menuju kedewasaan. Biasanya hal ini ditandai dengan perubahan pikiran, emosi, serta kecakapan yang lebih matang. Kemudian ciri makhluk hidup yang ketiga adalah bernafas. Jadi, bernafas ini adalah suatu proses untuk menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya adalah berkembang biak. Jadi, makhluk hidup memiliki kemampuan untuk memperoleh keturunan yang disebut dengan berkembang biak atau reproduksi. Reproduksi ini bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Yang selanjutnya adalah memerlukan nutrisi. Jadi, makhluk hidup untuk beraktivitas memerlukan yang namanya energi. Kira-kira dari manakah energi tersebut diperoleh? Jadi, makhluk hidup memperoleh energi berasal dari makanan dan minuman. Selanjutnya, peka terhadap rangsangan. Bagaimana sih reaksi kita jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke dalam mata? Tentu secara spontan kita akan segera menutup kelopak mata. Betul tidak? Betul. Nah, dari contoh ini menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Nah, kemampuan menanggapi rangsangan ini disebut dengan iritabilitas. Ciri makhluk hidup yang terakhir adalah mampu beradaptasi.
Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya disebut dengan adaptasi. Untuk makhluk tidak hidup, dia tidak memiliki ciri-ciri kehidupan, sehingga makhluk tidak hidup dikatakan sebagai makhluk mati atau benda mati. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah benda di muka bumi ini dibedakan menjadi dua, yaitu benda hidup atau makhluk hidup dan benda tak hidup atau makhluk tidak hidup. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.